kita belajar dari abjad, ada di bukunya. Nanti kalian pakai ya, buka web box-nya ini, kemudian di resource, Greek grammar, lalu pilih Davis ini aja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Lalu ada alfabet di sini. Kita belajar alfabetnya dulu. Ya. Kita belajar alfabet, lalu nanti kita pakai buku ini. The Basics of New Testament Syntax. Ya. Dan satu lagi bukunya ini, bahasa Inggris semua ya, nggak ada bahasa Indonesia. Nah, Intermediate Greek Grammar dari David Matthewson dan Emick ya, Elodie Valentin Emick. Nah, dua buku ini mau kita pakai untuk mendalami Yunani 1 ini. Nah, Yunani 1 itu bahannya nanti selain alfabet, kalian belajar cases, pronoun, kata sifat ya, adjective, adverb, artikel, preposition. Nah, 5 chapter ini. Dikit kan? Ya, Pak. Terus kalau di Wales ini bukunya ada part 1 ini. Yunani 1 itu syntax of noun and nominal. Jadi belajar cases, artikel, adjective, pronoun, preposition. Sama kan? Nih, cases, pronoun, adjective, artikel, preposition. Ada 5 ya. Cases 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Yunani 2 baru belajar kata kerja. Ada voice, mood, tenses, infinitive, participle, dan pausa. Pausa di Yunani 2. Jadi nggak ada Yunani 3. Kalau mau juga boleh. Nah, mau nggak? Oke. Yunani 1 kita masih belajar tentang kata benda sini. Syntax of noun and nominal ya, atau substantif. Nah, terdiri dari kata benda ya. Terus nanti ada kata sifat, ada kata sandang ya, artikel, kata sandang, pronoun kata ganti, preposition kata depan. Ini ada 5 chapter. Nah, yang agak sulit nanti itu cases. Ini dibagi lagi jadi 5 bagian. Nominatif, vokatif, genitif, datif, akusatif. Ya. Jadi kita juga belajar artikel, adjective, apa itu kegunaannya, pronoun, dan terakhir preposition. Kata depan. Nah, tapi pertama kata benda dulu. Noun. Noun itu artinya kata benda, nomina. Kata benda itu contohnya meja, kursi, orang, pintu, rumah, itu kata benda. Kata sifat itu sebenarnya cantik, ya kan? Jelek, nah itu kata sifat. Pronoun, kamu, dia, mereka, nah itu pronoun. Preposition kata depan, contohnya di, ke, dari, ya, untuk, dan supaya, dan sebagainya. Nah itu kata depan. Ya, sebenarnya nggak terlalu ini ya. Nah, cuma kamu mesti bisa baca kan, misalnya ada tulisan ini. Contohnya nanti misalnya belajar cases, nominatif. Nah, Allah mengasihi dunia. Nah, ada bahasa Yunani yang di sini. Nah, kamu harus bisa baca. Ini bisa baca nggak? Nih,
Ini bahasa Mentawainya apa? Oke. Tahu bahasa Niasnya apa nih? Hah? Ini bahasa Mentawainya ega pesen, toteos, ton, kosmos. Ya kan? Nah, itu bahasa Mentawainya. Atau ini bahasa Niasnya nih. Egerte, Christos, ek, nekron. Nggak ngerti kan kalian ngomong apa? Makanya jangan pakai bahasa daerah, pakai bahasa Yunani. Ini bahasa Yunani ya. Ega pesen, hoteos, ton, kosmon. Coba baca. Hoteos, ton, kosmon. Egerte, Christos, ek, nekron. Apa? Nekron. Coba sekali lagi. EGT, Christos, ek, nekron. Kok Bapak bisa baca? Karena apa? Ya belajar apa? Ya apanya? Apa abjadnya? Ya. Nyambung nih kalian. Oke, belajar alfabetnya kan? Makanya bisa baca. Sama nih. Kamu bisa baca ini nggak? God, love, the world. Karena kamu ngerti alfabetnya, abjadnya. Oke. Nah, sama kayak gini. Kamu bisa baca nggak nih? Nah, ini apa nih? Kok bisa? Iya, karena kamu tahu alfabetnya kan? Nih, ini bacanya apa? Terus, tapi yang ini kenapa nggak bisa? Alfabetnya belum tahu. Ya, kalau ini eksegesis. Nah, kamu bisa baca kan? Karena tahu alfabet. Nah, supaya baca, maka kalian harus tahu dan hafal alfabetnya. Itu. Ya, jadi di pengantar ini kalian harus bisa baca. Tapi juga harus tulis. Ya, kalau ini kalian bisa nulis nggak? Coba tulis eksegesis. Bisa kan? Kenapa bisa? Tahu apa? Tahu baca atau tahu tulis? Tahu tulis alfabetnya kan? Bisa. Tulis A sampai Z. Bisa cat. Jadi mahasiswa. Oke, bisa kan? Karena dia dilatih kalian sejak SD ya. Nah, tulis A, B, C kan gitu kan. Ini sama. Kamu bahasanya aja beda. Caranya sama. Kamu harus tulis juga abjadnya. Dari A sampai Z. Kalau Yunani nanti dari alfa sampai omega. Jadi tahu baca dan tahu nulis supaya bisa baca dan bisa nulis. Gitu. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan ini G huruf besar, O, D huruf kecil kan. Nah, dalam bahasa Yunani juga sama, ada huruf besar, ada huruf kecil. Lalu lihat ada titik, koma, ya kan? Nih, misalnya nih, ada titiknya, ada koma di atas, ya. Nah, dalam bahasa Yunani juga ada. Nah, itu harus dipelajari tanda bacanya. Lalu kamu lihat nanti di sini ada koma di atas seperti ini, ada komanya menghadap kanan, menghadap kiri, ada garis apa itu aksennya. Itu kamu harus tahu maksudnya apa. Nah, itu nanti kita pelajari dalam tanda baca. Jadi ada titik, ada koma, ada tanda tanya, tanda titik koma, ya. Kemudian tanda ini nanti tanda breathing, tanda nafasnya ada.
harus paham. Ya, jadi nggak hanya baca alfabet bisa, tulisnya harus bisa, terus harus hafal dari A sampai Z kan kamu hafal kan? Ada yang di sini nggak hafal A B C D? Oh, semua pastinya, ya. Nah, kamu sekarang ganti aja caranya sama Yunani, cuma bedanya ya bahasanya yang beda, pakai Yunani. Jadi harus tahu cara nulis, cara baca, Anda bacanya, ya kamu bisa baca dan bisa nulis. Tapi nggak cuma baca dan nulis. Misalnya nih, Egapesen Hotheos ton kosmon. Oh, kamu ngerti maksudnya apa? Oh, ini diterjemahkan God love the world. Kok bisa kamu terjemahkan? Nah, inilah nanti yang kamu pelajari. Theos, ini alam, subjek. Egapesen, love. Ton kosmon, the world. Allah mengasihi dunia, ya kan? Nah, kok kamu bisa terjemahin? Nah, nanti kamu pelajari tadi yang Yunani 1 sampai Yunani 2. Supaya kamu nanti bisa menerjemahkan. Seperti kamu kan sering lihat ya contoh-contoh misalnya nih. Nah, kemarin khotbah ya. Tujuannya nanti kalau kamu belajar Yunani, kamu bisa nulis ini, terus nanti bisa terjemahkan ini. Terjemahkan sendiri. Tidak pakai LAI. Ya kan? Kamu terjemahkan sendiri. Nah, ini tujuan belajar Yunani-nya di sini. Ya. Oke, nanti setelah belajar Yunani, nah kamu belajar eksegesis. Supaya karena belajar Yunani ini untuk apa? Supaya bisa dipakai di eksegesis. Eksegesisnya itu apa? Kamu jadi ngerti. Oh, seperti ini, seperti ini. Sehingga dari eksegesis ini kamu dapat teologinya. Nah, dari teologinya kamu dapat homilinya, baru khotbahnya. Ya, atau pesan firman Tuhannya apa. Nah, itu langkah-langkahnya. Jadi dari mana ini? Dari kamu belajar abjad ini. A, B, C, D di sini. Ibaratnya kamu belajar dari anak TK nih. Makanya saya agak males ngajarin anak TK. Karena ngajarin baca lagi. A, B, C, D. Ya, kalian anak TK yang ketemu dewasa. Oke. Ya karena tadi harus mengenal abjad lagi. Ya kan? Alfa, beta, gamma, dan sebagainya. Nah, ini belajar dulu. Belajar baca dulu nih, kayak pendahuluan. Habis itu, kamu belajar Yunani-nya. Nah, belajar terjemahin nanti. Tapi Yunani belum selesai. Kamu belajar Excel, belajar teologinya nanti dapat. Nih. Nah, simpulannya ini teologinya. Dogmanya apa? Baru kamu belajar khotbah. Semester ini ada homili ya. Nah, nanti waktu kamu mau susun khotbah ke depannya, kamu sudah mulai dapat Yunani kan? Pakailah itu nanti dalam eksegesis. Ya, eksegesis nanti 2 semester lagi. Yunani 1, 2, lalu nanti eksegesis. Eksegesis sudah bisa, kamu bisa susun khotbah. Nah, semester ini kamu belajar ilmu khotbahnya dulu, ya. Nanti diajarin gimana cara susun khotbahnya. Tapi dasarnya tetap dari eksegesis. Nah, eksegesisnya bergantung kamu mengerti teks Yunaninya atau enggak. Nah, ini teks Yunaninya nih. Dari teks Yunani
Kamu belajar menerjemahkan. Nah, ini yang nanti yang akan kalian pelajari selama ya beberapa semester ke depan. Ya. Nah, nanti waktu kalian ditugasin untuk khotbah di chapel, udah ambil homiletik, oh ya, sudah belajar Yunani, sudah belajar eksegesis, nah itu dipraktikkan dalam waktu kamu menyusun sebuah khotbah. Jadi khotbah itu nggak boleh asal-asalan. Kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kamu sampaikan nanti. Itu harus belajar dulu kan, gitu. Ya, bahkan belajar dari dasar, dari kamu nanti belajar membaca lah, nulis abjad lah, itu sangat dasar. Karena tadi saya bilang kayak anak TK masuk atau anak SD, nah satu baca ini Ibu Budi, ya, ini Bapak Budi, gitu. Karena belajar dari abjad, ya kayak kalian dulu kelas 1 SD. Oke, itu yang akan kita kerjakan selama kenapa kalian belajar bahasa Yunani supaya kamu bisa eksegesis. Kenapa kamu belajar eksegesis supaya nanti kamu bisa khotbah. Untuk apa kamu khotbah? Kamu akan memberi pengajaran kepada umat dengan benar firman Tuhan yang benar. Ya, kalau kamu nggak belajar bahasa Yunani-nya, kamu bagaimana mengerti nanti apa artinya, ya, maksud dari teks itu. Nah, ini nanti semuanya di dalam bahasa Yunani gitu. Ya, oke. Nah, ini belajar dulu, kenal dulu abjadnya nih. Kalau di abjad Latin A, B, C sampai Z, kita pakai abjad Latin ya kan, abjad Jawa atau abjad apa eh, apa ada nggak tulisan nias ada atau abjad Mandarin gitu enggak kan? Kita pakai abjad Latin A sampai Z ada 26 ya. A, B, C sampai Z. Itu namanya abjad Latin. Nah, itu yang dipakai secara internasional ya, Latin. Tapi selain Latin ada banyak abjad-abjad lain. Bahkan di Indonesia aja ada banyak ya. Ada abjad Jawa, ya ada aksara, maksudnya tulisan Jawa, tulisan Mandarin. Mungkin suku-suku atau Mentawai ada nggak? Tulisannya ada. Ada ya. Nah, kebanyakan di hutan sih ya. Oke. Kalau Nias, ada. Aksara Nias. Kalau Arab ada ya. Arab itu ada. Jawa itu kalau kalian ke mana itu? Di Gapura situ ada abjad Jawanya. Tulisan Jawanya. Ini tulisan Yunaninya. Ya. Nah, nanti kita akan sampai hari ini kalian kuasai nama-nama alfabetnya, alfa sampai omega, itu harus dihafal. Yang nggak bisa hafal, nanti akan saya suruh berdiri dengan kaki satu, oke, sampai selesai. Gitu ya. Ya ini kejam nih. Ya, kan makin lama makin kejam nih saya. Nah, kuasai 1 minggu, lalu belajar cara nulisnya. Yang sebelah kiri itu huruf besar, yang sebelah kanan itu huruf kecil. Ya, hafal nama, name, nih namanya. Lalu huruf besarnya yang ini namanya. Lalu huruf kecilnya dan bunyinya. Jadi 4 ya. Jadi 4 total abjadnya ada 24. Jadi nggak banyak. Kalau aksara Chinese itu banyak ya. Kalau Yunani simple, cuma 24. Kita lebih banyak, 26 kan. Ini cuma 24. Harusnya
gampang. Ya, oke. Nah, sekarang kita baca alfa. Coba baca alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, bukan pi ya, phi, nah, chi, psi, omega. Gampang kan? Ya, coba lagi. Alfa, omikron, Hah? Kecil ya? Takalnya nggak beres. Ini nggak bisa diperbesar soalnya. Makanya jangan duduk di belakang. Duduk di depan. Yang mana yang kecil? Omikron. Nah, Omikron tulisannya kayak gini. Nah, jadi kalian install box-nya bisa dibuka. Oke. Omikron. Terus Pi, Rho, Sigma, Pi, Pi, Psi. Oke. Apa sekarang? Ayo. Alfa, ah, ah. Dan 24 abjad itu hafal urut alfa sampai omega. Itu tugas pertama ya. Nah, sekarang cara nulisnya. Alfa, oh, ada pen ya di kertas ya, belajar nulis. Alfa kayak A besarnya, itu alfa. Ini gimana ya detik ini ya? Oh, ini aja deh. Sorry. Eh, nah, saya buka yang ini aja. Buku satu lagi. Nah, ini. Nah, ini ya. Kelihatan ini. Kan?
Oke. Nih. Ya. Nah, ini alfa, alfa, apa saya lagi? Beta, mana ya? Kappa, V, T. Ya, ini psi omega. Ini V, T, psi omega. Nah, sekarang alfa itu huruf besarnya ini. Nah, kalau di sini ini ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah, ini alfa, tulisan Yunani-nya alfa ini ya. Tapi ini yang kalian perlu ingat, kolom 1, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5 kolom ya. Nah, kita lihat nih, huruf besarnya seperti ini, A, seperti Latin A. Bisa nggak? Gampang kan? Nah, huruf kecilnya ya seperti itu di caranya. Ya kan? Coba. J itu alfa. Ayo latihan sebanyak-banyaknya. Nah, ini. Nah, tarik gini. Alfa. Huruf kecil. Huruf besarnya ya A. Ya kan? Oke. Coba. Udah bisa belum? Ya. Sekarang beta ya. Namanya apa? Beta. Tulisannya kalau huruf besar ya kayak B. Arti kita. Ya kan? Nah, itu. Oke, ini. Lalu huruf kecilnya seperti itu. Cara tulisnya bawah A, B. Tapi ada kakinya yang ditutup di sisanya. Ya. Jadi lihat kalian ada aplikasi ini Speedo? Ada mana? Nah, ini yang semester 5 sama kan? Ini ya, tarik dari bawah ke atas beta. Oke? Nah, tadi alfa, alfa itu dibunyikan A. Nih, ini yang kolom terakhir ini namanya A. Cara bacanya ya, A. Bunyinya A. Kalau beta, B. Seperti di Bible. Itu B. A. Father. Ayam. Aku. Ya. Amin. Nah, itu A. Ya kan? Alfa. Kalau B, bunyikan
Beta dibunyikan apa? B. Huruf besarnya itu kecilnya. Nah, itu dihafal ya. Lalu ada di sini namanya ini transliterasi. Transliterasi itu maksudnya menuliskan dalam abjad kita. Sehingga orang yang nggak ngerti alfabet Yunani, dia bisa baca. Misalnya ini, transliterasi. Bisa baca nggak? Nggak bisa kan? Nah, ini saya terus transliterasi gini. Logos. Bisa baca kan? Nah, ini namanya transliterasi. Nah, kalau alfa, transliterasinya A. Kalau beta, transliterasinya apa? Karena bunyinya B, tulis saja B. Bacanya A, atau tulis saja A. Oke? Jadi ada nama, kamu harus hafal. Alfa. Lalu transliterasinya A. Huruf besarnya seperti ini. Huruf kecil. Lalu dibaca A. Ya kan? Yang kedua apa? Beta. Transliterasinya B. Ya kan? Huruf besarnya A. Huruf kecilnya B gini ya. Dibaca apa? B. Nah, gitu. Jadi kalian cara hafalnya begitu. Satu-satu. Oke? Paham? Ada yang mau tanya nggak? Ya, kalau ada nanti tanyakan. Yang ketiga, gamma. Nama hurufnya apa? Gamma. Huruf depannya apa nih? G kan? Ya udah, bunyinya apa? G. Transliterasi G seperti ini. Gampang kan? Nah, ini bunyinya G. Jadi ada bunyi, ada transliterasi ya. Sama ini transliterasinya. Ini namanya sini Bu G. Transliterasi nanti yang ditulis kayak gini. Logos translasinya LOGOS. Nah, ini logos transliterasi. Supaya orang yang nggak bisa baca Yunani, oh dia bisa baca transliterasi. Ya. Nah, sekarang huruf besar gamma. Ya kayak gini. Ya, yang gantung gitu ya. Nah, tarik dari saja segini. Gampang kan? Ya, contohnya ini. Kelihatan kan? Nah, lalu huruf kecilnya seperti ini. Nah, perhatikan. Ya, nih. Oke. Ya. Oke. Tahu seperti kayak apa ya? Y ya. Ya kan? Atau tarik seperti ini. Jadi ada dua tangkainya gitu. Di ke bawah. Ya. Nah, nanti latihan sendiri. Dibaca apa? Gamma itu dibaca apa? Hah? G. Ya. Lihat, yang keempat delta. Huruf depannya apa? Kan dibaca D.
Ingatnya gitu aja. Bacanya apa? D, ingat? Transliterasinya D juga. Transliterasi kasih gini lah. D, kasih D, di delta. Huruf besarnya segitiga kan? Nah, beda alfa ya. Alfa itu bukan segitiga. Mirip, tapi beda. Ya kan? Nah, alfa itu A, kayak kita A kita. Tapi delta segitiga gini. Nah, itu delta kapital, huruf besar. Kalau huruf kecilnya, ini. Dia ada hurufnya ya. Kayak di kita, tapi di sini cara gini. Ya, saya ini kantong apa? Teman. Coba tulis yang banyak ini sampai lancar. D. Jangan. Ya, dia ada kawatnya gitu kan, terus bulat ke bawah. Nih, tarik dari atas. Bikin perutnya ini. Pegangan dan juga perut. Iya. Delta. Itu sama. Oke. Nah, delta itu dibaca apa? D ya. Konsentrasinya D. Oke, sekarang epsilon. Epsilon depannya apa? E kan? Kan dibaca apa? E itu entok, ekor, atau E, epsilon. Nama hurufnya apa? Ya, epsilon. Nama hurufnya. Ya, epsilon. Namanya jadi epsilon. Oke. Dibaca E. E itu kayak tadi ekor. E, ekor, entok, apalagi yang E? Emosi. Emosi, elang, elang, ekor, ya kan? Nah, itu epsilon. Ekor, entok, enak, epsilon. Dan Di sana. ya. Nah, huruf besarnya konsentrasinya E ya. E seperti ini. E biasa. Nah, huruf besarnya kayak E kita juga kan? Ya. Ingat aja E besar. Tapi huruf kecilnya K3 itu terbalik. K3 kan gini, kan? Dibalikin. Bisa. Epsilon namanya. Wah, epsilon. Enam. Zeta. Zeta. Depannya apa? Z. Maka dibaca apa? Z.
ya kan? Z. Huruf Z. Misalnya apa? Z. Zainal, jerapah, zona, zombie, zebua, zebra, Z. Zaman, ya. Oke, transliterasinya Z, seperti Latin ya. Nah, sekarang huruf besarnya sama nggak? Z. Kecilnya nggak beda. Huruf kecilnya beda. Huruf kecilnya agak sulit ini. Ada ekornya. Ada ekor. Iya. Oh, binatang. Oke. Zeta, biar lihat. Ini caranya. Kalau ini besarnya, sini gini. Ya. Nah. Oke. Bermain. Itulah. Ya, ya. Ini bisa. Tarik, terus itu juga boleh. Ya. Jadi dia tarik dari atas. Oke. Nah, gitu. Ini perutnya hadap kiri, terus nanti ada kayak alat. Nah, coba tulis saya sebanyak sampai lancar. Jangan cuma sekali, 100 kali. Oh, zeta, 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 sampai dihafal. Oke. Nah, ini agak sulit dikit. Nah, terlalu sulit. Ya, ini ada lekukannya. Lekukannya di bawah sedikit aja. Oke, zeta. Oke, ya, bisa. Nah, sekarang eta. Nah, ini sama-sama E. Silon, E juga kan? Ini eta, E. Nah, bedanya ini eta yang ini, E-nya agak panjang. E. E. Nah, makanya ada garis di atasnya. E. D. E. Jadi satu E pendek, tapi ada E panjang. E. E. Ya. Misalnya dalam bahasa Inggris namanya obey. Obey. Ya. Indonesia nggak ada ya, E aja kan? C satu aja E, gitu kan? Sama E. Nah, sebenarnya E ya, itu kan karena ya pengaruh budaya lah ya. Ya, ya.
itu kan sama. Ya. Tapi di Yunani eta itu bacanya bukan tapi tarik panjang e silon. Tapi eta itu agak panjang. Maka transliterasinya terus di atas gini. Ada tanda garis lurusnya. Ya, lihat itu. Waduh, ini Marice bisa nulis kan? Ya, lihat contohnya Marice. Nah, sekarang kita mau lihat huruf besar kecil. Huruf besar ya itu seperti H. Ini bacanya loh. Jangan H kamu bacanya. Ini bacanya H. Nah, itu tulisannya tapi bacanya nah huruf kecilnya itu bacanya itu ya dari atas ini yang sebelah baca sebelah jangan sama ya jadi saya tulis N nah, tapi agak panjang yang sebelah kanannya lebih panjang ya nah, jadi tarik dulu ya pelan-pelan ya tarik dulu ini nah, ini lebih pendek ini lebih panjang ya ini. Itu apa? Eta dibaca ya baca sudah sekarang eta 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 bacanya teta itu kan depannya apa th kan th itu berarti kan se kalau bahasa Inggrisnya sing sing apa lagi ya sing sing ya nanti ada kata kayak teos itu arah se nih lidahnya keluar dikit dia kayak ada suara ada udara keluar ya ting bukan ting ting ini ting
Sing, ya kan? Kalau kita katakannya sing, sing, nah, sing, kita, konsentrasinya misalnya sales, think, thought, think, berpikir artinya. Oke, TH, huruf besarnya seperti gambar bulat gitu, kayak O, nomor dalam. Nah, terus tarik garis. Iya, O ya, O terus tarik garis tengah. Itu TH, huruf besarnya. Nah, huruf kecilnya agak lonjong. Ya. Nah, ya kan? Ini lebih bulat. Ini Panjang. bisa? Tahu. Bisa, Marina? Bisa nanti operasi. Oke. Ini ya. Bacanya apa? Contohnya tadi. Think, chaos, talk, think. Itu contoh dalam. Tapi bacanya sendiri, sekarang bacanya apa? Iota. Bacanya depannya i ya. Baca i. Nah, ikan, iti. Tri. Itu contohnya intri. Indo. Indonesia. Apa? Katanya dia suka mah. Terusannya apa? Ini terusannya. Ya, angka 1, kemudian kasih atas bawah. Nah, Garis atas bawah. iya, sambung ya. Nah, kayak huruf besar I, abjad juga ya, abjad kita. Nah, huruf kecilnya saya 1 tapi agak ini. Nah, tapi jangan terlalu panjang pokoknya. Jangan gini. Ya. Gini aja. Gak ada titik ya. Ini I kita, tapi dia ada ekornya, tapi gak ada titik. Seperti ini. Oke. Itu iota. Apa? Iota. Nah, sekarang kapal. Kapal depannya apa? K kan? Dibaca apa? Dibunyikan apa? K. K. Gampang nih. Kayak abjad latin kan? Konsentrasinya K. Huruf besarnya? Huruf kecil? Itu enggak. Kecil. Ini kayak bahasa Indonesia. Apa? Bahasanya K. Ya. Contoh sang itu kambing. Kantong. Kotor. Oke. Sekarang lambda. Bacanya lambda. Ya, nama hurufnya lambda. Dibaca atau dibunyikan apa? L. Huruf depannya kan L kan? Nah, L. Misalnya lalu lintas, nah, itu kan L kan? Lintas.
lintah, laut, lumpur, apa? Lumpur. Terus apa lagi? tidak, Itu ya. Itu lambda. Nah, konsentrasinya bentuk L. L pasti itu di angka 1. Ya. So L kayak gini nih. Kompos ini. Oke? L. Huruf besar. Nah, ini mirip dengan apa tadi? Oh, sama delta kan? Nah, kalau delta dia tutup. ini ada. Nah, ini jadi ada yang mirip-mirip nih. Ya kan? Nah, seperti delta, tapi ini dibaca lambda L. Ya. Nah, huruf kecilnya ya seperti itu. Caranya gini. Ini satu. Ya, saya lagi. Ini dulu gini, tarik gini. Itu lambda dibunyikan L. Ya, L. Low, laut. Lampu kakak. Iya, lampu. Langsung. Langsung. Apa lagi? Hah? Lolita. Lita, ada nama orang Lita. Ina. Lita. Oke, lambda. Sekarang, oke, huruf kecilnya udah bisa belum? Cek. April udah bisa belum? Mu. Berikutnya apa? Mu. Nah, itu dibunyikan M. Karena huruf depannya M kan? Bunyikan M. Seperti makan, minum, mama. Oke, M. Konsentrasinya M kayak atim. Kayak M kita. Ya, bahasa Indonesia. Nah, sekarang lihat huruf besarnya M. Dia nggak kayak N ya. N huruf besar, dia kayak delta kan? Nah, tapi kalau mu seperti M kita. Nah, huruf kecilnya, nih, kayak U ya, tapi nah, oke, tarik dari bawah, turun, dan lagi. U, ya, mu, bacanya apa? Ya, mu. Dia kayak U ya, tapi ada kakinya gitu, ya. Kalau U kita kan gini ya, nah, U, tapi dia ada gini. Nah, gitu. U utamanya, oke, dibunyikan M. Terus nu, nah, nu ya dibaca N, nusa, nenas, ya, napi, naga, nah N. Huruf besarnya kayak N abjad, M, N, ya kan? Sama kan? Nah, konsentrasinya N. Nah, huruf kecil ya kayak V ya. Mu dia ini kayak U. Nu ya gitu. Kayak V ya. Nanti V. Nah, V di Yunani nggak ada. Ya. Dengan C.
Lalu C. Bacanya apa itu? XI dibaca C. Namanya C. C dibaca X. X. Misalnya apa X ya? Aksiom. Apa lagi? Excel. Xiaomi X ya kan? Dari X ya kan? Xiaomi. Ya. Apa? Siapa? Itu bacanya C itu dibaca apa? Apa? Yang alternatifnya gimana? Dibaca X. Misalnya apa? Xiom. Apa lagi ya? Xiaomi tadi kan? Nah, huruf besar ini dari tiga jajar. Tapi yang di tengah lebih pendek. Oke? Di huruf kecilnya. Oke? Nah, huruf kecilnya susah. Enak. Oke? Dia seperti tadi. Ini apa? Zeta. Tadi. Itu warnanya apa? Epsilon. Tapi dia ada obatnya, ada ekornya. Si ada pengaitnya lagi. Kan? Begini. Bukan bukan gini ya. Jadi kamu buat gini. Nah, gitu. Nah, itu namanya apa? Si. Tulis yang banyak. Ya lancar. Apa? Ada yang sulit. Nah, terus Omicron. Berarti apa bunyinya? O. O. Ya kan? O. O. Yang kayak O Latin kita. O besar, O kecil. Nah, O besar ya lebih besar O-nya, bulatnya lebih besar. O kecil lebih kecil. Dibaca Omicron. Bunyinya O. Orang. Otak. Oli. Mas ngomong. Hah? Iya. Bisa. Orang itu contoh O ya mas. Iya. Lalu berikutnya apa? Bukan nanti ada V. V. Ada P, ada V, mirip-mirip. Ini P. P. Dibaca apa? P. B-nya P. Pantat. Papa. Ya kan? Ya. Iya. Palembang. P. Palestina. Palestina. Anu. Ya. Oke, bacanya apa? P. Dibunyikan P. Tahun besarnya seperti itu. Ya, contohnya.
tarik 2 garis, kasih pala. Apa kan? Konsentrasinya kayak P kita. Ya. Nah, huruf kecilnya ini ada lain. Ini P, bacanya P ya, bunyinya P. Tarik garis, tarik lagi. Itu namanya P. Ya. Oh, kita P. Sekarang ro. Ro. Berarti bacanya apa? R. Rusak, rumah, ya kan? Rita. Nah, itu ro. Nah, situasinya apa? R. 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 Tulisan kita. Nah, huruf besarnya di kayak P. Latin kita kan. Tapi bacanya R. Huruf besarnya P. Nih, kayak P kita. Oh. Tapi bacanya apa? R. Ya, kalau baca P, P. Ya kan? Nah, ini agak bingung. Oke. Nah, huruf kecilnya, nih caranya gampang. Tarik dari bawah. Oke, itu namanya roh. Apa? Roh. R. Ya, tariknya kayak gini. Nah, oke. Roh. Sekarang sigma. Apa? Sigma. Depannya apa? S kan? Kan dibaca apa? S. Ya, satu. Sepatu. Simbol. Sandal. S. Studi, ya kan? Oke. Nah, huruf besarnya, transkripsinya S kecil ini. Kita. Nah, huruf besarnya kayak gini. Matematika itu kan, sigma. Belajar fisika, matematika itu pasti tahu. Sigma. Ini huruf besar. Huruf kecilnya ada 2. Ini yang agak beda nih. Ini saya jelasin ya. Ini satu gini. Satu lagi ya kayak S ini. Ya. Ini ada kayak S. S ini. Ini sigma. Tahu seperti ini. Ulang, terus kasih ini ya. What? Kayaknya. Iya. Ya. Jadi sigma tahu sekarang. Apa? Depannya apa? T kan? Kita dibunyikan T. TP. Satu. Ya kan? Tomat. Nah. T. Registrasinya ya T. Ya, T. T besarnya gimana? Ya kayak gitu. Kayak T kita juga. T kecilnya seperti itu. Nah, ya, nih disambung dulu ya. Nah, buat pakai iota terus kasih tutup. Oke. Lalu upsilon, apa itu? U kan? Nah, maka bunyinya U. Misalnya apa?
Iya, upsilon itu seperti ular, ya. Apa lagi? Ular. Ya. Jadi dia ada u, ada u gitu ya, sama u atau u itu upsilon. Nah, makanya ada dua di sini. U bisa, y bisa. Ya. U misalnya university, universal, universal. Nah, itu pakai upsilon. University pakai upsilon. Lalu u atau y gitu ya. Konsentrasinya ada dua. Huruf besarnya y. Nah, lalu huruf kecilnya kayak mu ya, tapi bukan mu. Lihat loh. Kalau mu, ya ada garisnya loh. Bedakan hati-hati. Kalau mu itu seperti ini kan. Kalau upsilon, u gitu. Ya kan? Bedakan juga kayak mu ya. Ini bedakan nih. Mirip-mirip. Ini mu, ini upsilon. Nah, ini ada kuncinya. Nu. Nu itu ya. Nu. Ya, dia bukan gini ya. Bukan gini ya. Tapi nggak lekuk gitu. Nah, tapi bukan nu ini ya. Bukan tajam ya. Ini ada bengkok. Oke, sekarang ini V. Bacanya apa? V. Huruf depannya apa? PH. Dibaca F. 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 Misalnya telepon. Fanta. Fantasi. Itu kan F semua. Ya kan? Fenomena. Apa lagi? Hah? Font. Telepon. Font, ya kan? Flora. Fauna. Apa? Fiorentina. Jaya. Oke? Itu V. Oke, tulisan konsentrasinya apa? pH. Kayak tadi theta, TH kan? Nah, yang V, pH. Lalu, kamu lihat di situ. Nah, dia kayak theta, tapi ini theta gini. Nah, sekarang V huruf besar itu ini. Ya. Bulat, terus kasih garis lurus tembus. Ya. Nah, huruf kecilnya, ini. Ya. Nah, ya, ini. Oke, itu apa? V. Dibaca F ya. Misalnya font, flora, font, fanta, fauna, nah, itu F semua. Lalu dia bacanya apa? I, 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 I. Misalnya ke itu kayak Kristus, Kristus, Christ ya. Sorry, bukan Kristus. Kristus itu kakak. Tapi Christ. Ke, ya. Atau kayak lock. Ya. Christ. Chemistry. Nah, itu ke. CH. Ya. Konsentrasinya CH. Ke. Bacanya apa? Ke. Nama hurufnya Q. Nah, huruf besarnya X.
Huruf kecilnya S kecil gampang. Ini makin ke bawah makin agak sulit nih. Tulisannya nggak sulit, hafal nama ininya, bunyinya ya. Oke. Pesi sekarang. Ya, berarti bunyinya pes. Misalnya lips. P tapi ada S-nya. Agak susah ya di diri. Pes, pes, lips, lips. Ya. Translasinya PF ini. Ya, ini dua huruf ya. PH, PH, PH ini dibaca F, PH dibaca T, price misalnya. PS itu pes, misalnya lips, ya. Nah, huruf besarnya uh, ya, tampangnya Yamaha itu ya. Nah, si. Lalu huruf kecilnya mirip. Kalau ini huruf besar, huruf kecilnya gini, agak lonjong, gitu. Ya, itu si. Terakhir omega. Tadi kan ada omikron O. Lalu O panjangnya omega. O. O. Ya, O-nya ada tanda. Tadi kan eta, itu kan gitu ya. Epsilon, E pendek, eta, E panjang. Nah, omega seperti itu. Ada O pendek, O panjang. Omikron, O pendek. Omega, O panjang. Maka O-nya ada garis di atas. Nah, huruf besarnya seperti ini. Ya, gampang. Dulu kalau belajar fisika kan sering gampang. Nah, huruf kecilnya seperti W. Ya, seperti W. Oke, nah hari ini kita belajar alfabet dulu. Kita belajar alfabet, kalian hafalin urutannya dulu. Cara hafalnya ya hafal dulu alfa sampai omega. Lalu bunyinya, ya, ya, nama hurufnya pertama nama itu kayak alfa, beta, nama ya. Nama, oke. Terus transliterasi. Oke. Terus bunyi. Nah, dan alfa. Translasinya A. Bunyinya A. Ya kan? Nah, huruf besarnya kapital. Nah, huruf kecil, gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Nanti beta, tulis beta. Translasinya B. Bacanya B. Huruf kecilnya, huruf besarnya B. Huruf kecilnya, ya, latihan kayak gini sampai omega. Harus hafal 1 minggu. Ini Jumat depan masuk satu-satu. Yang nggak bisa, hah? Iya, angkat kaki.
Oke, saya selesai karena nggak masuk. Eh, kita ketemu lagi Jumat depan, jadi kalian ada banyak waktu untuk ulangi lagi, eh, belajar tulis dan hafal, supaya nanti ke depan kita langsung belajar ini, belajar nulisnya, baca, nanti tanda baca. Jadi kalau udah selesai, kita akan masuk ke materinya. Ya. Nah, ini buku ini nanti saya kasih di Classroom, kalian download. Cuma yang ini kamu harus install aplikasinya, ya. Nah, untuk buka buku ini, kamu harus install aplikasinya. Nanti saya kasih di komputer supaya bisa buka. Ya, ini untuk ya ini mouse ini. Beda kan dengan ini ya. Mirip-mirip bukunya. Ini sintaks, ini basic ya, mouse. Nah, ini harus pakai buku apa? Harus ada aplikasinya untuk buka. Nanti kalian buka bab 3 alfabet ini. Nah, di sini nanti ada tadi kita pelajari yang ini. Alfa sampai omega ya. Oke. Saya rasa 1 minggu lebih kalian bisa sungguh-sungguh paham ini. Tinggal kita nggak ngulang-ngulang sini lagi. Ya cepat. Kita langsung ke materi berikutnya. Tapi kalian harus belajar nulis karena misalnya tuliskan nanti Yohanes 1 ayat 1. Kan itu ada Yunaninya. Nah, belajar nulis, terus belajar transliterasi. Nah, habis itu belajar baca. Baca. Jadi harus bisa baca, bisa nulis. Ya. Nah, ini tujuannya ke situ. Jadi misalnya nanti buka web box nih. Nah, nih. Ini coba baca nih. Meter, epsilon, omikron, sigma. Ya kan? Bacanya apa? Eh? Theos. Ya kan? Terus ini ada gamma, ada alfa, ada roh. Dibacanya apa? Gamma itu G, alfa A. Ini roh itu R. Berarti bacanya apa? Gar. Ya kan? Theos, gar. Nah, terus ini epsilon, sigma, tau, iota, nu. Bacanya apa? Estin. Estin. Belum bisa kalian karena belum hafal. Jadi saya minggu depan targetkan kalian bisa baca dan bisa baca ini. Karena udah baca alfabet, udah hafal alfabetnya kan? Nah, berarti bisa baca. Jadi kalau belum bisa baca, berarti alfabetnya belum lancar. Mungkin lupa-lupa. Diulang lagi. Ya. Nah, kalau udah bisa, tesnya gampang. Coba, misalnya, Jufri baca Filipi 2:13. Nah, harus baca nih. Theos gas estin, ho energon, en humim, kaito telen, kaito energen, hupertes. Hupertes, eudokia, nah gitu. Nah, kalian tes nanti. Abjadnya udah hafal belum?
Kalau kamu merasa hafal, kamu tes lah baca di Yunaninya langsung, di ayatnya. Kalau masih macet-macet, oh berarti belum terlalu hafal. Apalagi alfa A, beta B, gamma G, delta D, ya kan? Nah, eta, eta, iota, kappa itu dihafalin semua, bunyinya terutama. Terus kamu tes, ini bisa baca nggak ini? Neos, Gar, Esti, nah, ya. Oke, saya stop di sini. Eh, nanti kalian ulang-ulang lagi sendiri ya.